Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan para pengurus Koperasi Wanita Bakti Pertiwi, ya, Desa Biji Mulyo, khususnya segenap anggota, dan yang terpenting juga para badan pengawas. Kemudian juga yang sama-sama kita banggakan Kepala Desa Biji Mulyo, Pak Subroto, beserta segenap jajaran pemerintah desa yang sempat hadir hari ini. Juga hadir di tengah kita tamu kehormatan kita, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cimayasin yang hari ini diwakili oleh Pak Aidil beserta rombongan, Bapak Ibu masyarakat Desa Biji Mulyo yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi pertama dan utama tentu saja kami mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT. Syukur itu adalah kunci, Pak, ya. Siapa yang belajar bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Siapa yang tidak syukur, azab Allah itu sangat pedih. Jadi mari dengan mengucapkan alhamdulillah, yang patut kita syukuri adalah kesehatan dan nikmat yang diberikan Allah, sehingga kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi di Balai Desa Biji Mulyo ini yang dibungkus dalam kemasan rapat akhir tahun KUD Wanita Bakti Pertiwi Desa Biji Mulyo ini. Rasa syukur ini mari senantiasa kita iringi dengan doa, semoga apa yang kita kerjakan pada siang hari ini akan selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mohon maaf datangnya agak terlambat. Kami harus menghadiri pelantikan petugas TPS, pengawas TPS dulu tadi di kantor camat Tunggal Jaya di gedung Serbaguna Desa Penanggalan. Setelah itu kami baru bergeser ke sini. Jadi mohon maaf karena di situ tunggu orang dari kabupaten, makanya di situ mulainya juga terlambat. Jadi mohon maaf atas keterlambatan kami. Yang pertama bahwa kami selaku pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya mengucapkan selamat atas digelarnya RAT ini. Pelaksanaan RAT ini mengenalkan bahwa koperasi ini kata Pak Broto tadi sehat. Sehat koperasi tidak lepas dari 3 pilar yang kami sampaikan di awal tadi: pengurus, pengawas, dan anggota. Kalau ketiga-tiganya menjalankan tugas sebagaimana mestinya, menjalankan tanggung jawab sesuai dengan yang diperuntukkan, insya Allah koperasinya akan tetap lancar dan jaya. Jadi kalau lihat dari pembukuan, dari aset dan sebagainya, dan ini adalah RAT yang ke-16, ya. Jadi ini luar biasa, berarti sudah 16 tahun lebih koperasi ini berdiri, dan sampai sekarang masih ramai anggotanya, menandakan koperasi ini berjalan dengan baik. Paling jauh di mana anggotanya? Di mana? Pulau Gading, sampai ke Pulau Gading. Jadi ini luar biasa, sangat jauh, dan alhamdulillah tidak banyak koperasi bisa bertahan sampai umur ke-16 ini dan tetap dan tetap berjalan dengan baik. Kami ucapkan selamat, dan yang paling penting jangan lupa para pengurus pada badan pengawas untuk tetap melakukan pengkaderan, ya, pengkaderan, pendidikan bagaimana berkoperasi yang baik kepada seluruh anggota. Karena apa? Regenerasi pasti berjalan. Lambat laun mungkin ibu-ibu yang di depan mungkin pada saatnya akan menyerahkan tongkat keberlanjutan koperasi kepada tenaga-tenaga yang lebih muda lagi. Jadi pengkaderan itu tetap penting, tetap wajib agar kedepannya koperasi itu tetap baik juga. Jangan sampai berganti pengurus, justru di situ akan di awal kaderan dari sebuah koperasi. Jadi kontinu, stabil, sehingga ke depan pelaksanaannya akan tetap lebih baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Kades soal migrasi. Jadi benar, kami para camat, para kepala desa disuruh mengimbau masyarakat. Prosesnya berjalan, Pak. Berjalan dimulai sejak Desember kemarin. Estimasi proses perpindahan selama 3 tahun.
selama 3 tahun. Tunggal Jaya itu dapat nomor 1. Prosesnya satu kecamatan bisa makan waktu 10 bulan. Jadi insya Allah Pak, di akhir tahun 2024 ini Tunggal Jaya pertama kali yang pindah ke PLN lalu dilanjutkan dengan desa lain. Nah, yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi benar, tidak ada ganti rugi. Tidak ada ganti rugi terkait dengan tanam tumbuh, bangun jaringan baru. Kalau selama ini mapnya ada di kanan, berarti jaringan PLN mungkin di kiri. Selama ini bapak-bapak aman, kebun sawit yang sudah kiri tidak dilintasi map. Nah sekarang pikir-pikir Pak, ini harus terbang. Kita stop ini program pemerintah, tidak ada ganti ruginya. Kemudian juga terkait dengan di dalam rumah tadi wajib diganti. Tapi satu kami tambahkan, terkait dengan jaringan map, seumpama nanti di akhir tahun itu sudah prosesnya berjalan dengan baik, map ini ditinggalkan Pak jaringannya, dari aliran listrik lagi. Semuanya sudah pindah ke PLN. Kabel-kabel, tiang-tiang, tolong jangan diganggu. Ya Pak ya, tiangnya jangan ditebang. Susah, karena beton Pak, harus dicabut Pak. Jadi tidak bisa Pak, jaringan yang ditinggalkan itu akan dilelang. Ya, akan dilelang karena apa? Investasi pembangunan jaringan PLN ini senilai 660 miliar. Jadi bukan barang yang sedikit. Jadi sebagian dari aset PEP ini akan dilelang Pak. Ya, akan dilelang kembali ke kas negara. Kalau masyarakat ngomong sama Pak Kades, Pak Kades di belakang alun-alun itu ada perempatan gelap Pak, sering ada orang nodong. Bisa apa pasang lampu jalan? Pak Kades punya lampu, tiangnya nggak punya. Nah Pak Kades boleh kirim surat ke MEP kalau selesai proses nanti. Kami minta tiang 10 batang, jangan dibawa ke kayu untuk infrastruktur di desa, boleh. Misalnya di kuburan, di perempatan, di depan kantor kades, di depan musola, di penerangan, boleh diminta tiang listriknya asal mengajukan surat. Kabel-kabelnya ibu-ibu butuh nih untuk jemur baju misalnya ya, sama tali ratia. Butuh kabel led Pak untuk jemur, ngomong sama Pak Kades, minta 10 meter. Pak Kades sampaikan surat nanti diusulkan. Mudah-mudahan jemuran ibu kabel listrik semua, bagus ya. Ya, dan yang paling penting, ini poin keempat terakhir paling penting, dengan beralihnya MEP ke PLN tidak menghilangkan pemadaman. Pasti masih ada pemadaman, tapi paling tidak berkurang. Tidak seperti zaman MEP kemarin. Karena kenapa? Karena kabelnya kata waktu pakai bungkus Pak. Selama ini anak-anak ada festival layangan, kalinya pun di MEP mati lampu ya. Nah, ini alhamdulillah mungkin berkurang. Tapi kalau di pinggir jalan ditabrak truk Pak tiangnya, atau ketimpan pohon dan sebagainya, tetap ada pemadaman juga. Tapi paling tidak bapak-bapak, ibu-ibu merasa pengeluaran rumah tangga tiap-tiap bulannya itu menjadi lebih ringan. Karena bisa 50-60% berkurangnya. Kami mengajak kita semua berdoa dan membantu kelancaran proses pengalihan PLN ini tidak lebih dilakukan untuk kebaikan masyarakat kita juga. Ya, begitu soalnya. Kami terima kasih diundang ke dalam acara pada hari ini. Kami akhiri dengan sebuah pantun lagi, Ibu. Naik haji ke kota Mekah, tujuannya untuk ibadah. Kalau usahanya sudah berkah, mudah-mudahan SHU-nya bisa berlimpah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.